Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan merdeka. Jumpa lagi dengan saya Indi Purwanto. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial pendaftaran NPWP secara online untuk wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua sahabat pajak? Semoga hari ini adalah hari-hari yang menyenangkan, membahagiakan, dan sehat selalu. Amin. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama adalah, apa kelebihan pendaftaran NPWP secara online? Kelebihannya pertama adalah Anda tidak perlu keluar rumah. Yang kedua, Anda langsung mendapatkan NPWP, informasi KPP, dan informasi kewajiban perpajakannya. Ketiga, informasi NPWP dan lain-lain tersebut juga dikirim melalui email yang Anda daftarkan, sehingga menjadi arsip. Keempat, tampilan kartu NPWP yang dikirim melalui email dapat di copy paste, jadilah kartu NPWP digital yang bisa di-share melalui WhatsApp. Kelima, kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar dikirim ke alamat tempat tinggal yang Anda daftarkan. Tapi tunggu dulu. Setelah mendapatkan NPWP, jangan lupa kewajibannya. Apa itu? Kewajibannya adalah hitung pajak terutang, bayar pajaknya, dan lapor SPT-nya. Khusus karyawan, baik ASN, TNI, polisi maupun swasta, kewajibannya hanya satu, yaitu lapor SPT tahunan sekali setahun pada periode Januari sampai Maret. Adapun perhitungan dan pembayaran pajaknya dilakukan oleh bendahara kantornya atau instansinya atau perusahaannya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan cuma 4. Pertama, nomor KK, kartu keluarga, nomor NIK pada KTP, kemudian alamat email yang masih aktif, dan nomor handphone yang masih aktif. Kemudian, bagaimana tahapannya? Tahapannya pertama buat akun, kedua aktivasi akun, ketiga isi formulir registrasi, keempat ambil token, lalu kirim. Dapat NPWP-nya. Sederhana bukan? Oke, kita langsung aja. Pertama kita buat akun. Silakan masuk ke browser internet, ketik pajak.go.id. Kemudian pilihlah halaman pajak.go.id. Kemudian pada halaman pajak.go.id silakan pilih menu pendaftaran NPWP. Klik di pendaftaran NPWP. Masuk di login IREK pajak, kemudian pilih di bagian bawah ada tulisan klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Silakan klik di daftar. Kemudian kita akan masuk di halaman pendaftaran akun langkah 1 dari 2. Silakan daftarkan alamat email Anda. Kemudian salin kode CAPTCHA, kemudian klik daftar. Kemudian muncul notifikasi sukses, silakan klik tutup. Kemudian muncul kalimat selamat. Selanjutnya silakan cek email Anda. Kemudian lihatlah di kotak email masuk ada email dari Direktorat Jenderal Pajak di e-registration. Pilihlah email aktivasi IREG. Klik di situ, kemudian di halaman email aktivasi IREG klik di link verifikasi. Kemudian kita akan masuk ke halaman pendaftaran akun langkah 2 dari 2. Silakan isi pertanyaan yang diberikan. Jenis wajib pajak pilih misalkan orang pribadi. Kemudian namanya silakan sesuai dengan KTP, alamat email yang tadi sudah didaftarkan, password yang kita pakai, kemudian nomor handphone, dan juga pertanyaan berikutnya. Salinlah kode CAPTCHA-nya di samping kanannya. Kemudian klik daftar. Kemudian muncul notifikasi sukses, silakan klik tutup. Kemudian muncul ucapan selamat. Kemudian silakan cek email Anda. Nah, inilah aktivasi akun. Pada email yang kita punya, yang sudah didaftarkan, lihatlah kotak masuk. Kemudian cari email aktivasi akun. Klik di email tersebut. Pada halaman email aktivasi akun, carilah link aktivasi. Klik di link aktivasi.
Kemudian akan muncul kalimat selamat, akun Anda telah berhasil dibuat. Silakan klik di sini untuk memenuhi pendaftaran NPWP. Di bagian bawah biasanya agak berwarna kebiruan. Klik di sini. Kemudian kita akan masuk dengan sendirinya pada laman irek.pajak.go.id. Pada halaman login silakan ketik alamat email yang kita daftarkan, kemudian passwordnya dimasukkan dan salin kode kapsanya di samping kanannya. Setelah selesai semua, klik login. Nah, kita akan sampai pada isi formulir registrasi. Inilah formulir registrasi data wajib pajak. Silakan pilih sesuai dengan data yang Anda miliki satu persatu. Untuk kategori wajib pajak bisa memilih orang pribadi, untuk kepala keluarga. Bisa juga untuk wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ini ada surat akta cerainya. Kemudian istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Ini ada perjanjian akta perpisahan. Kemudian ada istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Ini bukan cerai dan tidak ada akta perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Silakan pilih yang sesuai. Kemudian untuk status pusat dan cabang, silakan pilih pusat untuk kepala keluarga atau cabang untuk istri. Kemudian warga negara silakan isi yang sesuai, misalkan WNA atau WNI. Untuk WNI ada validasi nomor KTP dan nomor KK. Silakan isi di situ, kemudian salin kode kapsanya, kemudian klik cek. Kemudian kalau sudah benar datanya sesuai antara DJP dengan Dukcapil, akan muncul informasi validasi NIK sukses. Berarti sudah tervalidasi datanya. Kalau belum, silakan menghubungi Dukcapil untuk sinkronkan data kependudukannya dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan kalau sudah validasi NIK sukses, klik next. Pada identitas wajib pajak, silakan isi data yang diminta, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, bangsaan, nomor NIK, nomor telepon, nomor handphone, email, efek. Kalau sudah semua terisi, silakan klik next. Kemudian ada sumber penghasilan. Ada 3 alternatif: pekerjaan dalam hubungan kerja sebagai karyawan, kegiatan usaha, kegiatan bebas. Sebenarnya ada satu lagi lainnya. Nah, misalkan pekerjaan dalam hubungan kerja ini karyawan, disebutkan clearnya apa? Kita pilih di sini, ada nanti muncul, ada banyak pilihan. Tapi kegiatan usaha juga sama, sebutkan kegiatan usahanya, merek dagangnya apa, kemudian memiliki karyawan atau tidak, metode pembukanya pakai pembukaan atau pencatatan. Pembukaan itu sebagai nama akuntansi, kalau pencatatan itu 1 bulan direkap, kemudian 1 tahun direkap. Tidak perlu sampai detail seperti pembukuan. Kemudian klasifikasi lapangan usaha cukup diklik di yang tanda bulat di sini. Begitu dengan yang lainnya. Oke, kita contoh misalkan klasifikasi lapangan usaha untuk yang karyawan. Klik di sini. Kemudian klik di cari sini, akan banyak muncul pilihannya. Kemudian klik yang sesuai, misalkan pegawai swasta. Ini akan muncul di pegawai swasta di sini. Oke. Berikutnya di bagian bawah, setelah selesai semua, silakan klik next. Kemudian kita sampai di halaman tempat tinggal menurut teladan sebenarnya. Kita isi alamatnya. Silakan isi jalannya, bloknya, nomor, RT RW. Harus lengkap ini. Silakan ketik 3 angka. Kemudian kode wilayah, silakan klik di sini, akan muncul wilayah yang pilihan yang kita miliki. Oke, berikutnya klik next. Kemudian ada permintaan alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas. Kalau sama dengan sebelumnya, cukup klik di sini. Sama dengan alamat tempat tinggal, tinggal klik di sini. Dengan sendirinya akan mengisi. Kalau ternyata beda, silakan isi. Setelah selesai, kita klik next. Kemudian ada permintaan alamat tempat usaha. Ini khusus untuk bukan karyawan. Kalau karyawan, cukup next.
Kemudian berikutnya info tambahan berupa kisaran penghasilan per bulan, silakan pilih sesuai yang keadaan sebenarnya. Kemudian klik next. Kemudian ini ada persyaratan dokumen yang diminta. Untuk orang pribadi, ketika NIK-nya tervalidasi tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Ini kelebihan yang sekarang, tidak perlu melampirkan KTP atau AK. Kalau sudah tervalidasi cukup. Setelah itu klik next. Kemudian muncul pernyataan yang menyatakan menyadari sebelumnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan centang benar dan lengkap. Kalau misalnya ada yang belum benar atau belum lengkap, dilengkapi. Kemudian muncul pilihan apakah akan melaksanakan hak kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau belum. Jadi khusus untuk yang penghasilannya di PTKP. Kalau sudah di atas PTKP harus akan melaksanakan. Kalau masih di bawah PTKP, maka boleh memilih belum. Oke, setelah itu klik next. Kemudian ada pemberitahuan mengikuti tarif umum atau PP23. Ini khususnya UMKM. Bisa mengikuti tarif umum, yaitu tarif pada pasal 17 Undang-Undang PPH melalui pembukuan dan tarifnya sesuai dengan tarif di situ, atau PP23. PP23 itu adalah tarif yang sederhana, penghasilan 1 bulan, omsetnya berapa, bruto berapa, dikalikan 0,5%. Nah, jadi ada dua pilihan, dikalikan 0,5% dari total omset atau dihitung dulu. Nah, dihitung dulu pada tarifnya tarif PPh umum di sini atau di sini, silakan. Kemudian kalau sudah selesai klik simpan. Kemudian akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir? Ya. Kemudian pada halaman dashboard akan muncul berikutnya akan sampai di halaman dashboard akan muncul kolom minta token, silakan klik di minta token. Kemudian masukkan kode captcha-nya dari samping sini ke sebelah kanannya. Setelah disalin, submit. Kemudian ada notifikasi sukses, token berhasil dikirim melalui email. Klik ditutup. Dan silakan kirim permohonan. Nah, ini adalah surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Silakan centang di sini. Misalkan telah memperoleh, telah menerima, dan isi token. Nah, tokennya dari mana? Dari email. Silakan buka emailnya dulu. Nah, silakan buka email. Di kotak masuk ada generate token. Silakan klik di situ. Kemudian salinlah token yang ada pada halaman generate token. Nah, di sini ada informasi token Anda dengan nomor lain sekian-sekian adalah bla bla bla. Silakan ini di copy, kemudian dipindahkan ke isi token di sini. Setelah itu kirim. Nah, ini ada notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP sekian. Pada KPP mana? Nah, setelah itu tutup. Nah, inilah hal informasi NPWP dan KPP Anda. Gitu ya, sudah lengkap. Ada NPWP, ada KPP. Nah, informasi ini juga dapat Anda dapatkan di email Anda. Silakan buka kotak masuk email Anda. Dan di situ ada tampilan seperti kartu NPWP. Silakan diklik di situ, kemudian di copy paste. Sehingga tampilan kartu tersebut bisa dibagi, bisa di copy melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.